Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Astuti dari Sistem Informasi kelas B semester 5. Dosen pengampu adalah Bapak Muannif Ridwan Demah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya ilmiah saya yang berjudul Akhlak dalam Islam. Akhlak menurut bahasa adalah berasal dari bahasa Arab yaitu khuluq yang berarti budi pekerti, tingkah laku, dan perangai. Sedangkan secara istilah, makna akhlak adalah suatu sifat yang melekat dalam jiwa dan menjadi kepribadian. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa akhlak adalah salah satu sifat yang tertanam di dalam jiwa manusia yang dapat menimbulkan suatu perbuatan yang mudah dilakukan tanpa adanya pemikiran lain lagi. Macam-macam akhlak. Akhlak ada terbagi dua, yaitu akhlak terpuji dan akhlak tercela. Akhlak terpuji adalah meyakini adanya Allah, melaksanakan dengan sungguh-sungguh, mengacakan bahwa pada sehatnya jiwa dan hati manusia. Akhlak tercela, yaitu perilaku-perilaku yang mengikuti nafsu, untuk melakukan perbuatan-perbuatan tercela seperti kebencian, dusta, sombong, tamak, munafik, dan lain sebagainya. Contoh akhlak terpuji terhadap Allah, yaitu ada ikhlas. Ikhlas adalah hatinya suci, murni, jernih, tidak tercampur dengan yang lain. Perbuatan seseorang dijatuhkan suci apabila dikerjakan hanya karena Allah semata. Ada bertaubat, yaitu sikap menyesali perbuatan buruk yang dilakukan dan berusaha menjadi yang baik. Bersabar dapat menahan diri pada kesulitan dengan berbagai ujian serta mencari ridhonya. Ada bersyukur, suatu sikap memanfaatkan sebaik-baiknya yang bersifat fisik maupun fisik. Bertawakal, berusaha beroptimal mungkin dan berdoa, menyerahkan semuanya kepada Allah untuk meraih sesuatu yang diharapkan. Harapan, sikap jiwa yang sedang mengharapkan sesuatu yang disenangi Allah. Bersikap takut akan ada siksaan Allah apabila melanggar perintahnya. Contoh hal terpuji terhadap manusia, menjaga hubungan baik, yaitu sikap saling tolong-menolong, saling memberi, saling membantu. Berkata benar, semakin hari semakin banyak informasi yang di luar pemikiran kita, membuat masukan, opini yang salah dan masyarakat terkadang mengikuti berita yang tidak benar atau hoax. Yang ketiga adalah tidak meremehkan orang lain. Allah memerintahkan bagi orang yang beriman untuk tidak merendahkan orang lain, merasa dirinya lebih, padahal kita tidak sadar ada yang lebih baik dan lebih berpikir daripada luasnya pikiran kita. Jadi kita ini tidak boleh meremehkan orang lain, karena belum tentu kita yang sempurna atau yang lebih dari dia. Bersangka baik adalah sikap terpuji yang harus diterapkan dengan lahir dan batin, ucapan dan sikap, agar kita jalani suatu ridho Allah. Contoh akhlak tercela terhadap Allah, yaitu ada musyrik. Musyrik ini adalah sikap mempersekutukan Allah, menduakan Allah dengan yang lain. Contohnya menyembah berhala, menyembah pohon, atau percaya kepada yang lain-lain selain Allah. Takabur adalah sikap menyombongkan diri dan tidak
mengakui kekuasaan Allah di alam ini. Ini biasanya disebabkan oleh yang dari rupa yang tampan, yang cantik, atau kekayaan, derajat, kedudukan yang tinggi, dan lain-lain. Murtad. Murtad ini adalah mengganti keyakinan atau kepercayaan. Contohnya keluar dari agama Islam. Ada munafik. Sikap seseorang yang menampilkan dirinya berpura-pura atau tidak tulus hatinya mengikuti ajaran Allah dan ini termasuk sikap berkhianat. Contoh akhlak tercela terhadap manusia, yaitu mudah marah. Sikap yang emosinya tidak terkontrol, yang mengakibat perilaku yang tidak baik terhadap orang lain. Iri dan dengki, yaitu sikap seseorang yang ingin menghilangkan kebahagiaan dan kenikmatan orang lain. Contohnya apabila ada tetangga misalnya beli mobil baru, itu tetangga yang kita misalnya iri hati melihat dia atau dirusakkannya mobil yang dibawa beli, itu adalah dengki. Mengumpat atau menggibah, yaitu perilaku seseorang yang menghasut orang lain untuk tidak suka kepada seseorang dan menjarakan keburukannya. Berbuat aniaya, yaitu perbuatan yang akan merugikan orang lain baik materi maupun non materi, atau membuli itu kan, memukul-mukul, KDRT. Kikir yaitu sikap seorang yang tidak mau membantu orang lain maupun dari materi, jasa. Baik, sampai di sini saja saya presentasikan hasil karya ilmiah saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.